Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi tentang hoax dalam masalah halal haram ini saya sampaikan dalam bentuk video ya. Jadi PPT-nya sudah bisa Anda baca ini sambil kita diskusikan terkait dari apa sih yang kita pelajari dalam masalah hoax halal haram. Nah, yang awalnya kita mengetahui dulu apa sih hoax itu ya. Jadi hoax merupakan suatu berita yang palsu, yang tidak benar, yang bohong ya. Jadi hoax ini meskipun begitu tersebar dan seolah-olah dia menarik, seolah-olah dia ilmiah, tapi belum tentu benar ya. Jadi memang dibuat sedemikian rupa menarik sehingga banyak yang percaya. Nah, kenapa hoax ini bisa tersebar dengan cepat? Salah satunya karena proses verifikasi informasinya yang kurang, ya. Jadi ada suatu riset bahwa suatu berita bohong atau hoax itu bisa tersebar di seluruh dunia ini dalam waktu hanya 5 detik. Itu cepat sekali berubah. Nah, hoax ini karena dia berupa berita yang tidak benar, maka jatuhnya pada fitnah. Ya, karena berita itu sebenarnya tidak benar ya. Nah, mengapa banyak timbul hoax? Salah satunya adalah di era sekarang ini kebebasan mengakses informasi ini sangat terbuka lebar. Jadi kita bisa mengambil informasi apa saja yang dibuat oleh semua orang. Nah, sehingga filternya yang kemudian di sini yang tidak berlaku dengan tepat ya. Nah, karena informasi bisa sangat simpang siur dengan memberikan fakta bukti-bukti, entah bukti itu salah atau tidak, kemudian dengan argumen-argumen tertentu, sehingga kadang-kadang dalam satu kejadian itu bisa ada beberapa pendapat yang saling bertentangan. Nah, hoax ini juga kenapa dia menyebar, salah satunya karena disampaikan oleh orang yang bukan ahlinya. Sebenarnya sudah kita pelajari di dalam keyakinan kita bahwa apabila suatu hal ini dilakukan dan disebarluaskan oleh yang bukan ahlinya, maka kita tunggu kehancurannya. Kenapa hancurkannya pasti salah? Ya, jadi ini yang seringkali menjadi salah satu sumber hoax. Ini banyak sekali dan banyak berkembang dengan begitu cepat ya. Satu, karena manusia itu punya hak untuk semuanya bisa berpendapat, berbicara. Tapi kalau pendapat itu diambil atau diberikan oleh yang bukan ahlinya, ya jatuhnya menyesatkan. Ya, jadi kalau kita bertanya tentang masalah kimia, ya pada ahlinya di bidang kimia. Kalau kita ingin belajar tentang biologi, kita tanya pada ahlinya. Ya, intinya memang dalam era kebebasan berpendapat ini menjadi tidak ada batasan ya. Jadi yang bukan ahlinya berbicara ya. Sekarang logikanya ya, kalau ingin belajar berarti kemana ya? Ke sekolah yang umum, ke kampus. Disitulah ditegakkan metode pembelajaran, metode ilmiah, diajak berpikir logis begitu. Kemudian kalau Anda ingin mengaji kemana? Ya ke pondok, ke pesantren, ke lembaga pendidikan Islam yang kompeten ya. Kalau Anda berobat kemana? Ya ke ahli medis, ke dokter, ke mantri begitu. Tapi zaman sekarang kan tidak. Orang bisa belajar autodidak, mandiri, tidak salah, tetapi kalau dilakukan oleh bukan ahlinya, ini berpotensi menyesatkan. Contoh ya di bidang kita, di bidang kimia, orang bisa saja melakukan sintesis kan? Sudah tahu di wiki, lihat di YouTube begitu, tetapi orang yang bukan mendalami bidang kimia tidak bisa dengan detail mengetahui mekanisme reaksi, adanya reaksi balik, MSDS itu tidak akan sedetail itu. Mungkin bisa saja melakukan sintesis macam-macam ya, menjadi produk. Tapi kalau bukan ahlinya tidak bisa sangat detail, itu ya. Nah, kemudian sumber informasi yang tidak kredibel atau palsu, dan ini yang menjadi watak yang kurang yang harus kita kita lihat ya, menjadi kita introspeksi bahwa banyak orang yang malas melakukan verifikasi, tabayun atau reject.
Tapi keburu-buru dia disebar luaskan. Ini menjadikan hoax tadi cepat sekali dia menyebar ya. Nah, sikap kita bagaimana? Ya, jadi hoax tadi karena berita bohong. Berita bohong tadi berarti kalau melibatkan pihak lain berarti kita memfitnah. Nah, fitnah tadi pastinya dia melakukan perbuatan yang buruk ya, yang berakibat dosa ya. Kita tahu berapa sedemikian berat dosanya orang yang melakukan fitnah. Dan ini sudah ada panduan ya, sudah ada petunjuk bahwa jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa berita, periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan nanti menyesal atas perbuatan tersebut. Dan kita sudah diberi peringatan. Jadi kalau ada berita apalagi dari sumber yang tadi tidak kredibel, bukan ahlinya, ya maka harus diteliti dulu supaya kita tidak menyesal. Ya, ini. Nah, sekarang kita ke potensi hoax pada bahan pangan, semua produk ya, bahan yang non halal pada produknya. Kenapa? Karena perkembangan sains ini sangat cepat, teknologi juga sangat cepat, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran bahan halal dan haram. Nah, adanya berita-berita yang hanya sepotong, tidak menyeluruh, ya, kemudian disampaikan orang yang bukan ahlinya, ini yang berpotensi menimbulkan keresahan, kegaduhan pada masyarakat ya. Kemarin kita memang betul bahwa dalam teknologi ini akan sangat memungkinkan bercampurnya produk yang halal dan haram seperti yang sudah kita pelajari pada bab babi, betapa ternyata hampir semua bagian babi itu bisa diolah menjadi varian produk yang bermacam-macam dan bisa kita jumpai pada produk sehari-hari yang kita gunakan. Nah, di sini contoh beberapa hoax ya, beberapa hoax tentang halal dan haram ya. Yang pertama ini tentang ternak. Kita ya meskipun bukan ahli genetika, tapi kita pernah mendengar ya bahwa binatang ternak itu sering dilakukan persilangan, rekayasa genetika untuk memperbaiki kualitas ya. Jadi kenapa kemudian ada ras-ras unggulan pada ternak, ada produk-produk rekayasa, salah satunya untuk mencari ras unggulan. Jadi misalnya kalau pada ternak tujuannya supaya dia sehat, gemuk misalnya, banyak dagingnya, tahan penyakit, dan sebagainya. Ya, jadi di situ memang sengaja dibuat persilangan untuk mencari ternak yang unggul. Nah, di sini ada suatu berita, jadi ada fotonya babi tapi dengan bulu yang tebal seperti domba. Nah, di sini ada berita hoax bahwa binatang tersebut merupakan persilangan dari babi dan domba. Kemudian dagingnya diekspor ke negara-negara muslim dan diberi tag atau dianggap dia sebagai domba atau biri-biri. Nah, tanpa disertakan kepala, jadi tidak kelihatan kepalanya yang khas babi gitu. Nah, ternyata ini bukan. Jadi cukup sulit melakukan persilangan antar spesies. Jadi babi ke domba itu jauh. Mau disilakan tuh akan sangat kesulitan. Jadi secara ilmu pengetahuan di ilmu persilangan ternak ini juga kemungkinannya sangat kecil, dan ternyata memang bukan. Ya, jadi produk hewan ini merupakan babi dengan ras tertentu namanya babi Mangalitsa yang ada di Eropa dan harganya cukup mahal. Jadi juga tidak logikanya kalau harganya mahal, apalagi lebih mahal daripada daging sapi, maka ketika diekspor ke negara muslim ya kurang laku. Ya, kecuali dia lebih murah. Ya, itu. Ini yang kemudian kenapa kita harus penting untuk belajar dasar-dasar sains ya. Tadi kita memang katakanlah bukan ahli peternakan lah, bukan ahli genetika ya, bukan ahli persilangan, tetapi untuk dasar-dasar sains seperti ini menjadi kita dasar untuk berpikir logis. Ini logis nggak Anda berita seperti ini?
ya. Ini contoh yang kemudian hoax tentang ternak. Ini juga masih tentang ternak ya. Jadi ada suatu ras dari sapi unggulan namanya sapi Belgian Blue. Nah, hoax yang berkembang adalah hewan ini merupakan hasil persilangan sapi dan babi. Nah, ini juga cukup sulit secara logika menyilangkan dua spesies ya. Kalau sapi A dan sapi B beda, terutama sapi Bali dengan sapi apa misalnya ya Australia atau apa, mungkin tuh masih bisa ya disilangkan. Tetapi kalau beda spesies itu kemungkinannya kecil ya. Karena nanti bisa dilihat videonya ya, Anda cari di YouTube. Ini ada sapi yang cukup besar dan berotot, memang kadar dagingnya dia cukup tinggi ya. Ternyata ini memang spesies unggulan pada sapi. Dan harganya juga lagi-lagi sangat mahal. Jadi hampir tidak bisa atau kemungkinannya sangat kecil untuk diekspor ke negara-negara muslim. Contohnya di Indonesia ya, kalau ada daging impor itu biasanya daging dari Australia, New Zealand, mungkin beberapa juga dari kalau yang ini ya Eropa mungkin juga ya. Nah, bagaimana kita menyikapi daging impor ya? Satu, kita lihat dia punya sertifikat halal atau tidak ya. Kita tahu sapi tadi misalnya sapi tersebut halal, tetapi kalau tidak disembelih dengan cara syar'i dia menjadi tidak halal. Nah, kalau saya triknya adalah belanjanya di supermarket ya contohnya Superindo ya, bukan promosi ya, karena di situ akan terlihat atau digantung sertifikat dan saya bisa tanya, misalnya ada daging slice atau daging yang sudah dipotong-potong dan dia impor, kalau lokal sudah ada sertifikatnya juga. Misalnya dia impor ya beku, saya tanya, ya ini ada enggak sertifikatnya kalau dia disebut sebagai daging dari Australia misalnya, ternyata ditunjukkan. Yang agak rawan adalah kalau membeli di di marketplace ya secara online itu tidak asalnya dari mana begitu ya. Nah, ini kita harus pandai dalam memilih produk, juga menggali informasi tersebut ya. Kemudian ini hoax terkait dengan restoran cepat saji ya. Jadi ada pernah ada share video begitu, suatu ternak yang masih utuh dimasukkan ke dalam mesin pencacah penggiling begitu ya. Nah, ini ada hoax yang berkembang adalah mesin ini digunakan untuk menggiling sediaan burger pada restoran cepat saji. Nah, ini faktanya ternyata bukan ya. Bukan, bahwa mesin tersebut adalah mesin untuk menggiling ternak yang sudah mati ya, biasanya karena kena penyakit sebelum dibakar. Jadi kalau dibakar besar ya, masih potongan besar itu cukup sulit untuk lama proses pengabuannya, tetapi dengan cara semacam digiling begitu maka akan lebih cepat ya. Nah, jadi informasi ini yang sering dapat share di sosial media itu kita harus cek, minimal di Google lah dicek ya, untuk melihat bagaimana berita tersebut ya benar atau tidak ya. Kemudian ini juga tentang ada video yang ayam kemudian digantung di mesin begitu ya. Setelah dipotong langsung dia bergerak begitu ya. Jadi ini di informasi yang kemudian memberikan narasi pada video tersebut adalah cara pemotongan ayam pada suatu restoran cepat saji. Yang ternyata faktanya bukan ya. Dan video ini juga tidak jelas dia diambil di negara mana. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi perlu di cross check tadi. Dan biasanya yang tertuduh kebetulan KFC ya. Kemudian KFC memberikan klarifikasi bahwa KFC merupakan salah satu franchise yang komitmen menerapkan sistem jaminan halal sejak lama sekali dan sebelum masanya habis sudah diperbaharui, termasuk menunjukkan bukti-bukti cara memotong ayam, karena kalau di Indonesia kebetulan mayoritas muslim, jadi jagalnya juga muslim. Bisa jadi bagaimana kalau misalnya KFC, McDonald di Indonesia, Pizza Hut itu di Indonesia kan komitmen menjalankan produksi halal, tapi belum tentu di negara lain. Contohnya di negara-negara yang muslimnya minoritas, yaitu belum tentu kemudian dia bisa mendapatkan sertifikasi halal ya. Jadi seperti McDonald di Amerika ya bisa saja dia menggunakan daging babi ya, karena kan tidak berkepentingan konsumen di sana ya. Itu artinya memang berbeda manajemen. MUI ini hanya melakukan sertifikasi ya, LPOM MUI di
Indonesia, sedangkan restoran yang nama yang sama di negara lain menjadi tanggung jawab otoritas di negara tersebut ya. Kemudian pernah juga ada isu yang berkembang tentang mayones. Jadi beberapa isu bahwa mayones pada sediaan di beberapa restoran ini mengandung lemak babi. Memang betul mayones itu salah satu bahan bakunya adalah minyak ya. Namun kemudian dibantah, jelas dokumennya tidak ada lard, tidak ada lemak babi. Bahkan ketika dilakukan sampling pengujian juga tidak ditemukan jejak DNA ya dari babi dari sampel-sampel yang dituduhkan. Ya, ini sudah pernah diuji juga ya. Nah, ini adalah beberapa contoh restoran yang sudah tersertifikasi halal di Indonesia. Jadi seperti beberapa franchise yang besar, McDonald, KFC, CFC, Pizza Hut, Richeese ya, Domino's itu yang konsisten sampai sekarang ya mempertahankan di sertifikasi halal, memberlakukan sistem jaminan halal di restonya. Ini bisa dicek nanti pada cari resto halal ya, maka akan muncul sertifikatnya dan berlakunya sampai kapan. Biasanya kalau resto yang sudah memiliki franchise yang sangat luas cabangnya, mereka komitmen 6 bulan sebelum habis ya sudah mengajukan ulang ya, karena memang pasar kalau untuk di Indonesia yang mayoritas muslim, mereka jika ada kesalahan akan ruginya luar biasa kalau konsumennya lari ya. Kemudian Yoshinoya ini juga sudah saya cek ya, ini ada nomor sertifikatnya dan tanggal berlakunya. Solaria sempat ada isu tidak halal, tapi kemudian karena memang saat itu belum melakukan sertifikasi halal ya. Kemudian karena berkembang beberapa informasi akhirnya mendaftarkan. Dan jika ada bahan yang kemudian berpotensi haram, dia akan mengganti, termasuk memperbaiki atau membersihkan, menyucikan tempat produksinya. Nanti memang ada prosedur. Bagaimana kalau dulu pernah kontak dengan bahan haram dan najis seperti lemak babi, maka akan dipandu oleh LPH, misalnya LP POM MUI ya, ini diberi note, bahan ini diganti, mesin ini harus dicuci dengan cara ini supaya tempat produksinya suci dan bahan-bahannya suci dan halal. Akhirnya Solaria mendapatkan sertifikasi halal ya. Nah, kemudian untuk produk lokal adalah contohnya ayam nelongso ya, ini bagus, produk lokal, murah meriah, cocok dengan lidah Indonesia ya, dan mau menerapkan sistem jaminan halal ya. Kemudian juga ini ya yang lain ada bakmi GM, Bread Life, The Coast, Laziza, Citra Roti. Nanti silakan dicari resto halal pada Play Store halal MUI, itu banyak sekali resto yang sudah halal. Artinya kalau kita hidup di Indonesia hampir pasti tidak kesulitan mencari tempat makan yang halal ya, karena itu banyak sekali ya, banyak sekali jenis dan macamnya ya. Kemudian ini ada beberapa broadcast hoax lewat WA group ya. Ini memang tidak berhubungan dengan halal, tapi karena sangat sering kita jumpai ini untuk bagaimana menyikapi hoax dan orang yang dicatut. Jadi ada suatu broadcast yang diklaim dari ID, bahkan diberikan nama sumbernya dari Dr. Haji Ismu Hadi, yang menyatakan minuman-minuman tersebut itu menjadi penyebab beberapa penyakit yang berbahaya. Ternyata nama yang dicatut tidak ada, dan ID lembaga yang dicatut juga tidak pernah merilis daftar itu. Nah, artinya ini kan siapa yang bertanggung jawab untuk menyebarkan hoax seperti ini? Nah, ini pasti ada kadang-kadang ya, kenapa hoax itu dibuat kegaduhan, bisa karena persaingan usaha, dia mau melepas produk apa, caranya jangan menyerang lawannya ya. Nah, produk-produk ini pastinya sudah melewati quality control ya. Namun memang tidak bisa dikonsumsi secara bebas. Contohnya kalau extra jus ya buat orang dewasa, tidak boleh untuk anak-anak ya. Kemudian di sini seperti Marimas begitu ya. Anak-anak masih boleh, tetapi tidak boleh untuk balita. Jadi kontrolnya pada konsumen. Kita tidak boleh kemudian menyatakan extra jus, kemudian kerating deng, Kiranti, Inako itu semuanya
jelek, semuanya tidak manfaat, tidak bisa, ya, karena mereka sudah memenuhi persyaratan dari Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan, kemudian melalui MUI kalau dia punya sertifikasi halal, ya, semuanya ini. Maka yang bijak, yang harus pintar memilih adalah konsumennya, ya, konsumen tersebut. Tapi tidak boleh kemudian menjelek-jelekan produk tadi yang sebenarnya sudah lulus quality control. Ini yang kemudian hoax ini menjadikan kegaduhan, ya, di tengah masyarakat. Kemudian ini juga hoax yang terkait dengan haram, ya, halal, yaitu ada yang menyatakan, sudah diteliti oleh MUI, yaitu Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junadi LCMA, tentang beberapa jenis bumbu, ya, dan mie juga tepung-tepungan yang mengandung babi. Nah, ternyata ketika dikonfirmasi, beliau ini, ya, Pak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi ini tidak pernah memberikan pernyataan tersebut, ya, dan anehnya ke-8 ini juga sudah dinyatakan memiliki sertifikasi halal dari MUI. Nah, ini kemudian yang bertanya-tanya apa? Ini persaingan usaha atau apa, dan itu, ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau kita mendapatkan broadcast berita yang bersifat hoax, lembaga yang yang diklaim dicatut tadi memang harus segera memberikan klarifikasi, termasuk nama juga, nama personalnya tadi jika memang ada harus memberikan klarifikasi. Ini adalah hal yang tidak benar, ya. Nah, ini yang kadang-kadang sudah berkali-kali itu masih saja sering di broadcast, ya. Kemudian nih hoax terkait jamu herbal ajaib. Nah, ini biasanya juga persaingan usaha, ya. Jadi ada yang ketika dia mau jualan herbal tertentu, maka dia harus memberikan berita yang bombastis. Contohnya misalnya bagian buah nanas dan lemon utuh itu bersifat anti kanker, biji dan daun buah sirsak, kulit manggis, mengkudu, biji alpukat, daun-daunan ajaib, akar batu, macam-macam hasilnya herbal, ya. Jadi pada herbalis, artinya orang yang memang pro dengan produk-produk herbal, mereka memberikan berita-berita yang sifatnya overklaim bahwa buah-buahan itu ajaib, daun-daunan ini adalah daun miracle food, ya, jadi superfood dan sebagainya. Nah, karena kita ini orang sains, ya, ayo kita belajar sains. Apalagi ini sudah semester 6, ya, sudah mulai membaca Google Scholar, ya, sudah mulai membaca jurnal. Ternyata jamu-jamuan herbal-herbalan tadi yang diklaim dia memiliki senyawa super, mempunyai aktivitas yang tinggi yang jauh ribuan kali jauh lebih kuat daripada obat kemoterapi untuk pasien kanker, ya. Namun tidak dipublikasikan karena akan merugikan perusahaan farmasi. Nah, ternyata ini pengalaman saya dari sekian belas tahun saya menguji tentang senyawa anti kanker pada tumbuh-tumbuhan, ya, baik daun, baik biji, akar, batang, ataupun dari jurnal rujukan yang kemudian dijadikan kan disertakan begitu, ya. Saya tidak pernah menemukan ada satu jenis pun tanaman, baik itu daun, biji, itu yang memiliki aktivitas lebih tinggi dari obat kemoterapi. Faktanya justru kebalikannya, ribuan kali lebih lemah. Nah, ini yang kemudian kenapa orang yang mau jualan jamu harus memberikan overklaim atau kebohongan, ya. Juga ada juga kemudian jamu X begitu bisa mengganti proses hemodialisa atau cuci darah pada pasien gagal ginjal. Kemudian ada testimoni, saya sudah sekian tahun gagal ginjal, minum obat ini dapat misalnya 3 box, saya sudah tidak perlu cuci darah. Banyak orang yang melakukan testimoni ini ternyata dibayar, ya, dibayar untuk memberikan kesaksian palsu. Jadi ini sangat-sangat menyesatkan. Kemudian dari sisi metode ilmiah, ya, kita ini orang-orang sains yang nanti akan bekerja secara ilmiah dan logis. Jadi trik jualan para herbalis ini biasanya adalah mengangkat testimoni positif. Jadi testimoni itu kan kesaksian, ya. Jadi saya sudah ini sakit ini kemudian minum sembuh. Nah, ternyata kesaksian tadi itu hanya sebagian kecil. Jadi kalau ada yang berhasil,
yang sembuh, yang membaik, itu dijadikan testimoni yang diunggah berkali-kali, bahkan dibukukan, bahkan dicetak untuk dijadikan iklan. Namun yang tidak berhasil, apalagi yang menimbulkan kematian, itu tidak pernah disinggung. Nah, coba dalam etika berbisnis ya, dalam etika berdagang, kita kan diajarkan, kalau kamu jualan jeruk satu keranjang, ya, jika manis katakan manis, jika kecut ya asam katakan asam, jika campuran ya dikatakan misalnya ini dijamin manis enggak, ya rezeki-rezekian ya, kalau saya mencoba sih selama ini manis ya, karena jangan sampai kemudian saya jamin wis, apalagi wallahi masak pohon manis dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi temuan pada kenapa obat-obat herbal ini yang kemudian mereka tuh bersaingnya tidak sehat ya, tidak sehat karena ingin mendapatkan laku. Ada fakta korban-korbannya ini yang kemudian disembunyikan. Ya, coba kalau kemudian dia membaik itu dia akan diangkat. Tapi kalau 3 bulan meninggal itu tidak akan mungkin diangkat. Yang tahu ya korbannya tadi, kemudian katanya ini obat ajaib, nggak perlu obat dokter, 3 bulan malah meninggal. Begitu tuh banyak kejadian di masyarakat. Artinya apa? Kita harus bijaksana. Apakah bahan herbal ini tidak bermanfaat? Bukan demikian. Mereka atau bahan-bahan ini memiliki potensi anti kanker, tapi perlu penelitian lebih detail. Ya, contoh yang ilmiah begini, kalau diterapkan pada hewan coba ya, 30 ekor tikus begitu ya. Berapa sih yang membaik? Misalnya dia mempunyai perbaikan berapa persen, bandingkan dengan obat kontrol positifnya, obat kemoterapinya. Kalau misalnya kemampuannya memang hanya 1/4 ya kan ya tidak apa-apa. Ini kan penelitian yang ilmiah ya, jadi tidak perlu kemudian memberikan berita palsu, hoax yang menyatakan bahwa ini adalah obat ajaib, ini obat yang super dan sebagainya ya. Karena itu nanti kita bisa akan mendapatkan fakta, kita sangat mudah sekarang googling ya, misalnya mana yang berhasil dan mana yang tidak, mana korbannya. Anda tinggal masukkan kata kuncinya akan muncul semuanya itu. Korban dari daun A, korban-korban dari kayu B, begitu pasti akan muncul semuanya ya. Ini kemudian juga masih informasi yang overclaim atau berlebihan. Ada broadcast daftar sayuran yang bersifat anti kanker ya. Ternyata sayuran ini tidak memiliki aktivitas anti kanker yang seperti disampaikan. Sayur kelebihannya adalah serat, kemudian mineral, vitamin, betul. Antioksidan ya, tapi anti kanker no. Ya, ini berarti kan berlebihan ya. Kita cuma cukup bikin loh, sayur ini sehat loh, kita harus makan setiap hari, sumber vitamin, mineral, serat, cukup kan ya, tidak perlu kemudian ditambah-tambahi dengan ini menyembuhkan kanker. Nanti ini menjadi menyesatkan ya, menyesatkan. Kemudian juga pada makanan palsu ini pernah ada broadcast hati-hati dengan beras plastik, kemudian telur palsu dari atau sayur dari plastik. Ternyata ini juga bukan, memang betul ada nasi plastik ya, kubis itu dari semacam wax atau lilin, tetapi tidak digunakan untuk makan, tapi digunakan untuk display pada restoran. Biasanya pada restoran dia perlu memberikan display contoh makanannya. Nah, makanan tadi itu kalau asli maka 2 jam kan sudah jelek teksturnya, maka dibuat semacam display. Jadi pembuatannya betul dari semacam plastik atau wax, tapi tidak dijual, tapi hanya digunakan sebagai display. Jadi kita juga harus hal-hal sederhana seperti ini menyikapinya, tidak harus terlalu heboh dan terlalu menimbulkan tadi ya hal yang gaduh begitu ya. Nah, ini juga lagi ya, ini orang kimia ini ya, orang kimia kan tahu tentang molekul ya. Hoax tentang air heksagonal, air alkali begitu ya. Nah, coba kita semuanya tahu ya bagaimana struktur H2O. Kalau dia padat bagaimana, kalau dia cair bagaimana, ya kan sudutnya dia berbeda, jarak antar molekulnya berbeda ya. Kalau dia gas bagaimana? Nah, ini teknik jualan saja ya. Ini kan yang jualan orang MLM. Orang jual MLM, oh ini air heksagonal, dia bisa menyembuhkan penyakit, lebih sehat, lebih ini. Coba logikanya, apakah mungkin suatu
air minum pada suhu kamar bisa membentuk kristal heksagonal? Tidak mungkin. Ya, kenapa tidak mungkin? Karena air itu hanya mengkristal pada suhu di bawah 0 dan itu tergantung cara membekukannya, dibekukan cepat atau dibekukan lambat. Ya, jadi ini juga suatu hal yang berlebihan. Cuman karena mohon maaf ya, di Indonesia ini kadang-kadang baik sarjana sekalipun tuh lebih suka menjadi sales daripada menekuni bidang sesuai ilmu pengetahuannya. Saya tidak mengatakan sales itu buruk, tidak. Kalau dia bisa memberikan informasi yang jujur itu bagus. Ya, itu baik. Tetapi kalau memberikan informasi yang menyesatkan dan bersifat hoax, dia punya tanggung jawab dunia akhirat. Nah, ini kenapa ya ada saya nanti dicek ya, entah itu hadis atau apa, bahwa pedagang yang jujur itu akan mendapat kebaikan. Di situ dia dianggap sebagai ibadah dan balasannya surga. Karena memang watak dari pedagang itu sangat rawan untuk berbohong, termasuk memberikan informasi yang salah terhadap produk jualannya. Jadi kadang-kadang gini, pokoknya laku ngejar bonus biar dapat uang banyak, biar dapat kadang-kadang bonus apa namanya, macam-macam lah ya, tiket rekreasi lah atau apa. Hanya mikir jualan saja, hanya mikir untung saja, tapi tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran produk yang diberikan. Nah, ini nanti silakan baca tulisannya salah satu dari HKI ya. Jadi Pak Kakak itu menulis tentang Indonesia darurat sains, karena banyak orang yang lebih senang jadi sales dan memberikan informasi yang menyesatkan, dan itu sebenarnya dari logika itu tidak masuk. Nah, karena kebetulan kita orang kimia ya, kita kan bisa belajar itu. Jadi ada nggak air heksagonal? Mungkin kalau airnya itu beku dengan cara diturunkan suhunya dengan kondisi tertentu, mungkin ya dia menjadi heksagonal. Tapi apakah bermanfaat? Enggak juga, karena suhu tubuh kita kan dia ya umumnya berapa, 35, 36 ya. Kalau kena air dingin malah tidak sehat. Kemudian air alkali, ini juga lucu aja ya. Jadi pencernaan manusia itu justru lebih tahan pada pH asam ya dibandingkan basa. Kalau minum air alkali ini malah merusak pencernaan. Tapi ada orang loh jual air alkali begini-begini. Ya kalau orang kimia tidak akan termakan dengan sales yang jualan seperti ini ya. Nah, kemudian air rendaman biogas ini juga ya. Ini sangat banyak di masyarakat, MLM, orang ngajung nanti kamu jualan untungnya begini. Coba sekarang kita pikirkan ya. Biogas bahan dasarnya silika sama dengan gelas-gelas yang lain kan ya. Bahan dasarnya mungkin ada tambahan lah tertentu. Apa mungkin sekarang kalau kita merendam suatu material dari kaca, dari gelas pada media air, kemudian ada perubahan sifat fisika dan kimia. Nah, sekarang kalau kita lihat bahan-bahan kimia yang keras ya, seperti asam-asam kuat, pelarut organik, kenapa kok kemasannya itu dari kaca? Karena kaca itu paling tahan, tidak mudah berubah, tidak merusak larutan di dalamnya. Logikanya kalau kita hanya mempunyai air, kemudian dicelupkan material dari gelas, apakah bisa merubah sifat fisika dan kimia? Nah, kemudian ini, tapi ada testimoni Bu, orang yang minum air heksagonal sehat, air yang minum biogas juga sehat. Nah, tadi ya, testimoni itu hanya sebagian kecil orang yang kemudian mengalami perbaikan yang belum tentu berasal dari material tersebut. Yang tidak berhasil jauh-jauh lebih banyak. Ini hanya trik jualan. Baca Indonesia Darurat Sains ya tentang air-air seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi hoax ya? Yang pertama kita harus mengecek sumber informasi, mana yang memberitakan, apakah orangnya kredibel atau tidak. Sebaiknya juga dicek ini ya, mempunyai karya atau tidak ya. Jadi seringkali meskipun dianggap kadang-kadang diberi gelarnya juga belum tentu gelar akademik, kadang-kadang juga gelar-gelar honoris causa begitu ya, atau punya gelar tetapi tidak punya publikasi yang bisa diacu oleh oleh ya intelektual begitu, maka ini juga tingkat ilmiahnya dia menjadi rendah ya. Kemudian logis atau tidak ya, tadi kita menyikapi seperti ternak tadi, persilangan tuh logis nggak sih gitu.
Nah, kalau nggak logis tuh ya sudah kita tinggalkan, nggak masuk akal ya. Narasumber, kemudian latar belakang keilmuan. Ya lagi-lagi begini, eh, kita hanya akan percaya itu kalau yang berbicara adalah ahlinya. Jadi kalau ahli di bidang misalnya ya macam-macam ya. Di sini kalau di bidang kimia organik ya kita cari beliau-beliau yang pakar di kimia organik. Kalau di bidang anorganik juga demikian. Sama juga di bidang kesehatan. Mohon maaf kalau ada yang berbicara masalah kesehatan tapi bukan dokter, saya nggak percaya kalau saya ya. Kalau ada yang kemudian berbicara masalah teknologi ya, informasi, tapi latar belakangnya bukan, itu juga akan berpotensi menyesatkan. Nah, jadi memang panduan orang Islam itu sudah cukup jelas bahwa serahkanlah masalah dunia ini kepada ahlinya ya. Ahli ekonomi tersendiri, dia akan mendalami bidang itu. Kita lebih percaya pada ekonom. Kalau tentang ekonomi ya, kalau tentang ekonomi tanya ke saya nggak tahu ya, gimana ekonomi global, ekonomi mikro dan sebagainya. Sama juga dengan bidang-bidang seperti ini yang berpotensi hoax. Nah, ini yang menjadi dasar pemikiran kita untuk melihat kalau bukan yang menyebutkan tuh bukan ahlinya, ya pasti akan berpotensi menyesatkan, gitu ya. Nah, ini strategi memilih produk halal kemarin sudah kita singgung ya. Kita bisa cek di Halal MUI baik di internet maupun di di HP. Anda bisa download pakai Play Store ya. Kemudian strategi memilih produk halal. Jadi untuk daging-dagingan kemarin sudah kita bahas, kita memilih dari toko atau los ya, yang itu mempunyai atau mengambil daging dari RPH. Itu jelas dia sehat karena ada mantri hewannya, dan juga halal karena kalau disembeli, terutama disembeli di daerah yang mayoritas muslim. Hindari restoran yang belum tersertifikasi halal. Nah, baik misalnya dia hanya ini saja bumbunya, tetap saja dia berpotensi. Jadi tadi kita bisa kok cek resto halal, dan itu ada banyak sekali ya, ribuan resto ya. Hati-hati produk impor, terutama dari negara yang belum punya otoritas halal, ini terutama kosmetik ya. Ya, jadi kosmetik, skincare, macam-macam itu ya, apalagi yang tidak sekarang bisa beli online dari yang kosmetik dari Cina, dari Korea, dari Jepang. Satu, waspada produk palsu. Yang kedua tadi produk yang seperti ini. Ya, jadi yang kalau tidak punya otoritas halal juga harus kita perhatikan ya. Nah, ini beberapa referensi yang bisa kita ambil untuk pengayaan materi ya. Nah, bagaimana jika belum punya sertifikat dan label halal ya? Kita harus berhati-hati namun tidak berlebihan. Jadi bukan berarti paranoid ya, tapi hati-hati itu harus warok ya. Jadi supaya kita tidak terjebak sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang subhat, sesuatu yang tidak jelas halal dan haram. Kalau jelas dia halal itu jauh-jauh lebih baik ya. Perhatikan titik kritis. Jadi kalau untuk produk-produk baik pangan ataupun non pangan, kita lihat ingredientnya, kita cek. Itu kemudian nanti menjadi mana yang berpotensi titik kritis, itu bisa kita lihat ya. Yakin bahwa semua menggunakan bahan yang halal secara mutlak itu akan lebih meyakinkan kita. Jadi kalau kita sudah jelas bahan-bahannya ini sudah halal mutlak, itu jauh lebih damai ya di hati diri kita, begitu ya. Jika ragu sebaiknya ditinggalkan. Ini saya kira panduan umat Islam ya. Jadi jika kita ragu ya ditinggalkan. Kalau ada hitam putih kita khawatir di daerah abu-abu, mending kita menghindar saja. Terutama tadi panduannya kalau untuk makanan, minuman, kosmetik, karena bukan suatu yang urgen, kita cari yang aman. Kecuali tadi ya yang urgen, obat. Satu-satunya obat yang bisa menolong dalam kondisi kritis itu hanya itu. Ya nggak apa-apa, namanya kondisi yang terpaksa itu ya. Ya, jadi kita stop hoax, kita harus be smart before we share. Saya kira ini hal yang penting untuk membangun sikap kita supaya tidak mudah takut, tidak mudah gupuh terhadap berita-berita yang berkembang, termasuk kita lebih hati-hati dan cerdas, kemudian kritis dalam melakukan verifikasi. Ini penting untuk diterapkan di kehidupan kita dan juga di lingkungan kita, supaya nanti kita bisa memilih
hal atau produk ini yang benar-benar aman, halal, baik ya, dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, baik, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.